Halo teman-teman, gua baru aja withdraw dan dapat duit ya sekitar 11-12 juta dan gua bingung mau beli PG apaan. Ya udah gue coba beli RTX 3060 PNY ini. Dusnya seperti apa ya? Box Nvidia reference-nya. Lucu, warnanya saya suka. Hijau, putih, krem. Ini garansi resmi Indonesia distributor Innovation 3 tahun. RTX 3060 ini nggak bakal ada tulisan LHR-nya karena yang pasti versi 3060 itu LHR. Jadi nggak ada tulisan LHR di boxnya. Jadi kita nggak tahu ini PGA versi apa yang bisa di-unlock atau bukan. Hanya bisa dites melalui GVUZ. Kalau Asus sih gampang, ada V1, V2-nya. Kalau ini nomor SN-nya mana ya? Nomor SN, oh ini dia. Jadi nggak bisa ngedeteksi ini versi LHR apa yang bisa di-unlock 47005 atau bukan. Oke. Oh, USA, PNY USA ya. Brand terkenal di Amerika Serikat produk PNY ini. Garansi resmi Innovation 3 tahun. After sales-nya saya lihat bagus ya. Kalau klaim RMA cepat langsung ganti baru di Jakarta. Ya udah kita buka. Oh, masih segel. Oke. Kalau produk-produk PNY gini biasanya masih segel, masih baru. Ini PGA baru ya. Oke, ini dalam boxnya. Oh, ini kartu garansi resmi Innovation 3 tahun. PT Inovasi Kreatif Cemerlang. Garansi hanya dapat digunakan di Indonesia dan berlaku untuk produk PT Inovasi Kreatif Cemerlang. Jadi ini garansi resmi ya. Oh, ini ada nomor teleponnya di Mangga 2 Mall lantai 2 nomor 22. Oh, jadi jelas kantornya di sini ya, di Mangga 2 Mall. Deket Enter Komputer, Nano Komputer. Ya, disitulah daerah-daerah situ di Jakarta. Ini nomor teleponnya, nomor emailnya. Oke, good, garansi resmi. Ini buku panduan. Sip. Ini saya beli versi upfreshing ya, upfreshing dual fan. Kenapa saya pilih ini? Saya lihat di webnya tuh apa? Di webnya tuh kelihatannya apa ya? Bagian backplate-nya tuh ada bolongannya, airflow-nya bagus ya. Tapi coba kita lihat. Oke, ini apa ya tulisannya? For handling positive device. Yap, masih segel, masih baru. Oh, belum dibuka sama sekali. Ya, sekarang udah jadi bekas. Segelnya udah rusak. Bagian plastiknya jadi sekarang sudah bukan baru lagi. Oh iya betul, ada bolongannya. GeForce RTX 3060.
Sip. Oke. Oh, bagian backplate-nya metal ya. Metal besi, besi. Keren, keren, keren. Bagian backplate-nya metal bukan plastik. Oke banget. Kan biasanya tuh merek PNY atau Gainward, Palit, plastik. Ini metal ya, metal backplate. Oke banget, good. Jadi saya suka beli Pega ini, desain airflow backplate-nya ada bolongannya, jadi adem. Jadi buat gaming, buat mining, oke banget. Ternyata sesuai dengan yang saya inginkan. Dan fan-nya juga RPM-nya lebih tinggi dari versi XLR8 ya. Good. Oke, bagus. Oke, ternyata ada bagian thermal pad-nya. Jadi VRM memorinya terlindungi. Ininya dapat apa aja ya? HDMI, DisplayPort. Oke, biasa DisplayPort HDMI. PNY. Oke, ini kualitasnya juga bagus, stainless steel. Ini oke, backplate-nya metal ya. Jadi pasti adem. Ininya ada bolongannya. Desainnya seperti MSI Gaming Jet, Supreme X, Asus ROG Strix. Oke. Worth it banget, harga murah juga. Oke. It's good. Oke banget. Jadi thermal pad Vira memori langsung ke heatsink ya, tuh. Nih. Satu kali 8 pin. Kalau dibuka bagian fan-nya ada bautnya di sebelah sini, gampang. 1, 2, nih. Satu lagi di dalam. Nih. Harus pakai obeng panjang. Jadi kita bisa bersihkan bagian heatsink ya. Cocok banget. Mantap. VNY. Head 5-nya ada 1, 2, 3. Mirip 3060 Ti ya. Cocok banget, saya suka. Ini saya tekankan sekali lagi, ininya backplate-nya metal, bukan plastik. Ini kedengeran ya, metal. It's good. PNY. RVM fan lebih kencang. Tadinya gue mau beli Gigabyte, cuma desainnya itu si backplate-nya ketutup, udah gitu plastik. Kalau ini kan metal. Gue butuh Pega tuh yang airflow-nya bagus, jadi awet, suhu adem. Jadi ke performance tuh jadi lebih oke. Kalau misalkan dia panas, dia hash rate-nya akan menurun atau performance gamingnya dia akan menurun. Jikalau dia panas. It's okay. Good. Saya suka. Yang pertama saya suka ini, bagian backplate-nya ini ya. Ada bolongannya.
Terus banyak banget airflow-nya. Yang kedua, ini diklaim RPM-nya lebih kencang dari versi yang lain, versi ada versi VNY yang XLR8 yang bagian AirTag-nya nyala-nyala gitu. Tapi bagian fan-nya nggak kencang. Kalau ini kan lebih kencang. Udah gitu bagian versi XLR8 dia plastik, terus bagian backplate ketutup semua. Kalau ini enggak. Ya udah, nanti kita tes bagaimana performance-nya ya. Nih. Sip. Oke ya. Good. It's good. Ada bolongannya. Lihat. Metal backplate. Saya suka. Oke, lanjut kita pasang dan tes. Oke, PGA PNI-nya udah gua pasang di komputer dan gue sengaja dipasang di Windows biar kelihatan memory junction dan spesifikasi PGA-nya. Untuk RTX 3060 PNY ini menggunakan GPU GA104 rilis 2021 terbaru, jadi LHR versi 3 menggunakan device ID 2487. Driver versinya dia hanya bisa diinstal dengan driver 47212 minimal ya. Jadi dia nggak bisa pakai driver versi lama. Dia boost clocknya di 1777. Gue sengaja install RTX 3070, 3060 Ti dan 3060, jadi kita bisa lihat perbandingan performance-nya beda-beda merek, beda-beda tipe ini. Untuk RTX 3060 MSI dia menggunakan GA106. Dia device ID-nya dia rilisnya Mei 18 2021, versi lama yaitu device ID-nya 2504. Jadi bisa dibedakan di GPU Z-nya 2504. Dan untuk rilis Januari biasanya di 2503. Dan versi Gaming Jet Trio 3 Pan tuh versi overclock tuh biasanya boost clock-nya lebih tinggi, yaitu 1867, lebih besar dari pabrikan. Bisa dibandingkan RTX 3070 Gainward, dia boost clock-nya di 1725, sedangkan RTX 3060 Ti ROG Strix dia boost clock-nya lebih besar, yaitu 1860 ya. Dia udah udah di overclock BIOS-nya dari pabrikan. Jadi kenapa harga-harga versi atas tuh flagship tuh lebih mahal? Kenapa? Karena overclock-nya udah tinggi, TDP-nya, power draw-nya lebih tinggi. Untuk RTX 3060 Gaming Jet ini 3 fan ini menggunakan 2 kali 8 pin. Jadi powernya lebih besar, jadi boost clock-nya untuk overclock-nya lebih besar. Untuk RTX 3060 PNY ini hanya 1 kali 8 pin saja. Jadi kita tes PGA 11 jutaan untuk device ID 2487. Kita tes menggunakan T-Rex 0248 Windows. Kita tes Ethereum. Oke, kita sudah mulai. Gimana performance-nya? Jadi GPU 2 itu PNY, GPU 3 itu MSI Gaming Jet. Jadi kita lihat yang GPU 2. Target unlock di 37 mAh.
Oke, PNY RTX 3060 mendapatkan 37 mAh dengan LHR 75. Perbedaannya yang dual fan tuh 45 derajat Celcius, sedangkan MSI RTX 3060 memakai heatsink yang lebih besar yaitu 42 derajat Celcius. Kira-kira 3 fan lawan 2 fan. PNY dual fan, RTX 3070 3 fan, Asus 3060 Ti 3 fan. Hanya PNY saja yang dual fan. Biasanya dual fan tuh rata-rata merek-merek yang biasa tuh panas ya. Paling 56 derajat Celcius, 60 derajat Celcius. Ini lumayan lah, 46. Oke, hash rate-nya hampir sama ya, PNY 3060 dengan MSI 3060, sama-sama 36, 3669, 36662. Hanya berbeda Celsiusnya, dan MSI Gaming Jet 112 watt lebih rendah, 115 watt untuk PNY, beda 3 watt saja. Ini versi atas MSI Trio 3 fan, ini dual fan. Ini heatsinknya lebih besar, ini heatsinknya biasa. Oke, untuk PNY 3060 37 mAh, 37 mAh. Daripada gua beli GTX 1660 Super di 11 jutaan cuma 31 mAh, 32 mAh atau 6600 XT cuma dapat 32 mAh di harga 12,5 juta, 12 juta. Jadi gua ambil 3060 di 11 jutaan. Mungkin ergonya juga MSI 3060 dan PNY 3060 ini mendapatkan 120 mAh. Jadi untuk koin Raven ataupun ergo lebih tinggi dibandingkan dengan 6600 XT, 1660 Super atau RTX 2060 12 GB. Sama-sama di harga 11 jutaan. Yap, hanya PNY mendapatkan 47 derajat Celcius, MSI 3 fan heatsink besar 44 derajat Celcius. Oke, ternyata paling adem tuh Gainward RTX 3070, dia 39 derajat Celcius. Jadi kualitas heatsink dan build quality-nya paling bagus sebenarnya MSI yang Gaming Jet Trio 3 fan ini dari segi fisik ya. Tapi dari segi performance coolingnya ya Gainward lebih adem 39 derajat Celcius. Oke, stabil di 36 MHz dan 37 MHz untuk RTX 3060 PNY. Ini uptime sudah 4 menit 22 detik. Oke, kita lihat memori junction-nya GPU 3 ya, PNY ya. Untuk PNY GPU 3, nah ini dia GPU 3. GPU hotspot temperaturnya di 57 derajat Celcius, minimum 35, maksimum 58. Oke, adem, good. Sedangkan GPU hotspot temperatur untuk 3060 MSI, GPU 4 55 dan minimum 39, maksimal 56. Hampir sama, ini 56, ini 58, ini 55, ini 57. Beda sedikit GPU hotspot temperaturnya. Sedangkan untuk RTX 3060 Ti 57 hampir sama dengan PNY, maksimum 58. Sekarang kita cek untuk GPU 1, yaitu GPU hotspot temperaturnya paling adem, dia 53 derajat Celcius. Oke, Gainward paling adem 53. Lumayan PNY. Oke, PNY di 37 mAh 23, MSI 3722. Sedangkan ya 36 37 lah. Suhu dual fan 46 derajat Celcius, suhu 3 fan heatsink besar 44 derajat Celcius. Watt 106 watt, 102 watt.
Oke, dengan PGA 11 jutaan sangat tergantung kalian layak tidak atau tidak PGA 11 jutaan di 36 atau 37 mAh maksimal. PNY 3060, backplate-nya metal, terus bagian core-nya bolong, sama desainnya sama dengan MSI 3060 Gaming Jet 3 Fan, bagian tengahnya bolong juga. Jadi airflow core-nya lebih adem. Oh, performance-nya sama ya, 3742 antara Gaming Jet 3 Fan dengan VNY 3060 Dual Fan. Ini seri atas, ini seri biasa-biasa, tapi performance-nya PNY wow. Produk Amerika ini memang oke. Sekilas fisiknya diremehkan, tapi performance-nya lumayan, suhunya juga lumayan. Di 36, di 37. Sekarang udah uptime di 7 menit 23 detik. Stabil ya. Gue juga sempat bingung antara 6600 XT di harga 11 jutaan, 1660 Super juga udah 11 jutaan. Yang VRAM high ini katanya bisa di flash ke 35 mAh. Saya nggak tahu dia stabil atau enggak. Mungkin atau enggak kendala error karena BIOSnya beda. Kalau ini BIOS masing-masing sendiri. Ini PNY, MSI, Asus, Gainward. Yap, stabil di 3698 untuk produk PNY di 46 derajat. Walaupun dual fan adem ya. 46. Good. Gainward paling adem, 39 derajat Celcius. Rock Streak di 44. Oke, lumayan. Sampai 8 menit, sekarang 53 detik. Stabil. PNY di 36 mAh. 36 mAh lebih. Hampir mendekati 37 lah. Max dia di 37 mAh. Kalau 3070 dan 3060 Ti ini memakai settingan biasa. Ini RTX 3060 pakai settingan yang kita lihat settingannya ya di file batnya, yaitu di dapat 37 mAh. Dia di lock core clock mana ya? Untuk RTX 3060 dia memakai lock core clock 1575, memory clock di 1300. Sip. Stabil di 37 mAh. Lumayan PNY 37 mAh, hampir menyaingi MSI 3063 fan heatsink super gede 3680, 3665. Memory junction juga hampir menyamai ROG Strix dan Gaming Jet. Oke, udah 10 menit 23 detik. Ya udah, karena udah lama juga uptime-nya dan stabil, dan pasti stabil karena udah lama. Jadi cukup sekian review untuk PNY RTX 3060. Sudah di versus melawan MSI 3060 versi atas, sama Asus ROG Strix versi atas, sama Gainward versi atas juga. Di 11 jutaan mendapatkan 37,34 mAh dan 46 derajat Celcius, power 106 watt. Good.
Sudah 11 menit. Yap. Oke. Cukup sekian review dari saya. See you, bye, dan happy mining.